atau strategi apa sih yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wakatobi dalam meningkatkan wisatawan di tengah masa pandemi? Eh, jadi terkait dengan apa namanya kebijakan pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata dalam rangka upaya kita untuk menjaga agar supaya eh, konsistensi dalam rangka pengelolaan pariwisata kita ini tetap berjalan dengan baik dengan harapan eh, kunjungan wisata juga ke Wakatobi bisa tetap mengalir dan yang terutama adalah memastikan agar supaya teman-teman kita di jajaran pelaku usaha industri ini bisa tetap semangat untuk melakukan kegiatannya secara produktif. Tentu saya kira sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan juga secara nasional hari ini bahwa ya strategi kita harus adaptasi, kita harus inovasi dan juga kita harus kolaborasi. Adaptasi yang pertama tentu ya berkaitan dengan bagaimana memastikan agar supaya kita menyelenggarakan usaha pariwisata ini tetap dengan penerapan protokol kesehatan yang. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bagaimana agar supaya cash flow-nya teman-teman juga tetap berjalan. Kemudian yang ketiga ada kebijakan-kebijakan juga di tingkat pusat melalui kementerian, kemudian juga dari provinsi dan juga dari Pemda Wakatobi sendiri untuk memberikan bantuan yang terbatas lah stimulan kepada teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan platform digital marketing. Saya juga mengajak kepada teman-teman mungkin yang ikut web atau Zoom meeting hari ini, kalau ada yang memiliki kapasitas atau kompetensi barangkali terkait dengan penguatan dalam hal digital marketing ini, khususnya terkait dengan tourism, ini mungkin bisa kita koordinasi dan bisa kita lihat peluang untuk kerjasama ke depan. Apa yang membuat pengalaman diving di Wakatobi dapat berbeda dengan spot diving lainnya? Pengalaman yang membuat Anda berkesan ketika menyelam di Wakatobi itu Anda menyelam di areal satu cagar biosfer, terus kemudian di pusat segitiga terumbu karang dunia, ya. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa Anda menyelam di Wakatobi sama dengan menyelam di Laut Karibia atau di perempat dunia, karena terumbu karangnya sangat beragam dan juga pastinya ketika Anda menyelam di Wakatobi, Anda akan selalu terkenang dan ingin selalu kembali menyelam di Wakatobi. Apakah lokator seperti Putra Tamiya memberdayakan masyarakat sekitar sebagai roda penggerak wisata? Jika iya, bagaimana cara yang dilakukannya? Jadi balik lagi ke basic teori bahwa sustainable tourism itu ada poin terpenting yang ketiga, yaitu ekonomi. Nah, di sini saya berusaha mengajak Putra Tomia dan teman-teman di Wakatobi lainnya nantinya, bagaimanapun juga kita bisa membuka lapangan kerja. Dengan cara apa sih? Sederhananya gini, kami sering banget mengajak teman-teman di Karang Taruna maupun di mereka-mereka pemuda lokal untuk jadi freelance local guide atau freelance fotografer gitu. Lain-lainnya kita juga bisa mengajak teman-teman di lokal yang memang seperti anak-anak SMA ataupun mereka yang mahasiswa yang sedang berada di rumah, kita ajak untuk yuk kerja bareng sama Putra Tomia kayak gitu. Kami juga di Putra Tomia sebelumnya namanya Tandiona Dev Center, tapi kami membuat PT baru dan branding dengan nama Putra Tomia. Ada pertanyaan dari peserta mungkin terkait dengan soal sampah, dengan soal lingkungan seperti itu ya. Banyak destinasi wisata yang indah yang ada di Indonesia ini, salah satunya Pulau Wakatobi. Sangat disayangkan jika salah satu destinasi tersebut dirusak oleh manusia yang tak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang-orang tersebut demi terjaganya keindahan destinasi? Terima kasih. Dan juga, mungkin saya gabung ya.
Saya mempunyai ketertarikan lebih mengenai Wakatobi. Terkait dengan hal ini, saya mau menanyakan kepada Pak Nadar terkait sampai di Wakatobi. Taman Nasional saya melihat di berita di sini memiliki masalah dalam pengelolaan sampah yang menutupi pesisir pantai dan lautan yang ada di sana. Saya pernah baca juga di sana ditemukan paus yang mati akibat sampah. Bagaimana Bapak berpartisipasi mengambil langkah mengatasi masalah sampah di Taman Nasional Wakatobi ini? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Cynthia. Eh, Kemudian peserta yang menyampaikan pertanyaan, saya kira ini salah satu bentuk support dan kepedulian bagi kita semua, karena Wakatobi ini bukan hanya milik kami di Wakatobi, tapi ini milik Indonesia dan milik dunia lah. Jadi ini aset kita bersama. Tentu persoalan sampah ini kan persoalan yang ya persoalan global dan masalah yang dihadapi Indonesia hari ini juga karena kita punya bentang perairan yang sangat luas dan panjang ya. Wakatobi ini dengan fakta geografi seperti kita sampaikan tadi, 97% laut dan 3% darat, dan memang tantangan kita adalah terkait dengan penanganan atau pengelolaan masalah persampahan ini, terutama yang ada di badan laut sendiri, yang mana Wakatobi ini merupakan daerah perairan yang terbuka, yang dipengaruhi oleh terutama pergerakan musim dan arus, yang mana juga setiap saat ini air ini atau arus ini datang membawa juga konsentrasi sampah yang sangat banyak, dan itulah kira-kira temuan atau realitas tadi. Ada pada saat-saat tertentu itu ada konsentrasi sampah yang cukup juga signifikan dan juga ya merepotkan lah bagi kami di Wakatobi. Ya dalam istilah anunya sebenarnya tanda petik itu sampah kiriman. Nah, ini mungkin melalui momen ini juga kita ingin menyuarakan kepada kita semua bahwa persoalan sampah di laut ini sebenarnya menjadi tanggung jawab yang besar ini untuk kita semua, tidak hanya di Wakatobi tapi bagi Indonesia, dan kaitannya dengan kegiatan wisata, khususnya wisata bahari, wisata diving ini memang sampah ini menjadi ya musuh yang utama lah ini, karena sumber konflik komplain daripada wisatawan sebenarnya di sini, walaupun pelayanan atau service handlingnya di aspek lain sudah bagus, tapi begitu wisatawan turun menyelam lihat ada timbulan sampah atau konsentrasi sampah, itu yang sudah bisa merusak semua. Kemudian yang kedua terkait dengan paus tadi, ya memang itu ada kejadian beberapa tahun lalu, ada paus yang terdampar dan mati di Wakatobi, dan kebetulan ketika dibedah itu di dalamnya ternyata mengkonsumsi sampah itu paus. Hanya saya ingin sampaikan begini, Wakatobi seperti yang ditampilkan Mas Seto tadi, Mas Rifki juga, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Air Wakatobi itu lautnya sangat jernih lah, transparan, visibility-nya itu luar biasa. Saya percaya bahwa paus juga itu tidak sembarang. Jadi untuk persoalan paus juga memang sangat viral ya. Bahkan artikel internasional juga pernah mempublis tentang itu. Cuman ada beberapa inisiatif juga dari teman-teman pemuda yang melakukan kegiatan jambore konservasi. Yang mana jambore konservasi pada tahun 2019 memang kami lakukan untuk menepis informasi buruk itu. Kami melakukan semacam kegiatan yang tepat berada di pulau yang bangkai paus, dan kemudian kami melakukan aksi konservasi. Yang mana pada saat itu kami mengajak seluruh peserta yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sekitar, bahkan media, untuk terjun langsung ke tempat bangkai paus tadi yang ditemukan. Dan alhasil pada kenyataannya tidak ada sampah yang menumpuk di area situ, tidak ada sama sekali. Apa ada bulan-bulan terbaik untuk diving atau snorkeling di Wakatobi? Bagaimana juga Wakatobi menghadapi perubahan iklim? Ya, jadi waktu-waktu terbaik di tiap tahun dalam sepanjang tahun itu
memang salah satu di waktu-waktu tertentu kami menghadapi musim barat sama musim timur ya. Jadi musim barat itu cenderung dia beraktivitas anginnya timbul di malam hari, sedangkan timur dari pagi sampai malam. Nah, kita bisa berkunjung di Wakatobi di bulan Juni, Juli itu dalam setengah bulan itu di tiap bulannya itu pasti ada gelombang atau angin ya. Tapi itu biasanya tidak menutupi atau menunda ke aktivitas kita di laut, karena kalau misalnya di spot penyelaman ada di sisi lagi musim barat, kita lari ke sisi timur. Begitu sebaliknya, kalau musim timur kita lari di sisi barat. Jadi aktivitas hampir tidak terganggu. Adapun kalau terganggu ketika kita transfer dari pulau lain ke pulau lain, seperti itu. Dari saya sendiri mungkin kalau dari Putra Tomia, the best time to travel to Wakatobi itu kami di bulan September dan Oktober. Jujur selama 2 tahun terakhir saya selalu menantikan sunset di bulan Oktober dan September. Bagaimana dinas mendorong keterlibatan warga dan komunitas lokal dalam mendorong pariwisata di Wakatobi? Wakatobi pertama dari visi yang kita letakkan udah jelas. Wakatobi sebagai destinasi ekowisata berkelas dunia dan berbasis masyarakat. Jadi saya ambil keywords yang terakhir tadi, berbasis masyarakat. Jadi jelas sekali dari sisi komitmen kebijakan kita bahwa pembangunan pariwisata di Wakatobi ini ya tumpuan utamanya adalah harus berbasis masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat terbesarnya juga untuk local community. Jadi dalam waktu beberapa hari juga ini kita sudah punya agenda melakukan pertemuan bersama teman-teman dari Dinas Pariwisata, yang mana kegiatan ini juga diinisiasi oleh Dinas Pariwisata. Pelaku-pelaku atau peserta yang hadir nanti itu adalah memang berasal dari komunitas-komunitas lokal, yang mana nanti di sini akan ditetapkan sebuah sistem kerjasama antara industri dan operator dan komunitas-komunitas lokal tadi. Nah, terkait juga persoalan pembuatan konten-konten tertentu, kami juga dari Genpi Wakatobi itu siap dan selalu menyambut baik terhadap aksi-aksi dari beberapa komunitas yang memang tujuannya itu ingin selalu membesarkan pariwisata Kabupaten Wakatobi. Langsung bersama Dinas Pariwisata agar sama-sama kita duduk bersama, diskusikan dan dilakukan aksi secara kolaboratif. Itu sih, Mbak. Selain kegiatan penyelaman diving, apa ada kegiatan perkumpulan free dive di Wakatobi? Nah, yang kedua, spot dive mana saja kakak yang cocok untuk kegiatan snorkeling, di mana jaraknya cukup dekat dengan area pinggir pantainya. Dan yang ketiga, apakah ada kegiatan dari Dinas Pariwisata Daerah yang mengundang konten kreator untuk bisa berkolaborasi? Oke, mungkin dari Pak Nadar terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi pertanyaannya menarik semua dan saya pikir ini sudah gambaran dari ada minat yang kuat lah untuk mungkin secepatnya bisa ke Wakatobi. Harapan kita begitu. Terkait dengan tempat-tempat diving tadi, saya kira nanti Mas Seto yang menjelaskan. Hanya ya setahu saya hampir semua tempat diving yang ada saat ini yang sudah teridentifikasi itu praktis dekat dengan pantai. Karena saya bilang tadi bahwa memang uniknya Wakatobi itu di mana saja kita nyemplung ya itu adalah dive spot sesungguhnya, karena lautnya yang jernih, livability dari karangnya yang bagus, dan juga keanekaragaman bawah lautnya. Ya, kalau dari saya sih terkait kegiatan snorkeling tadi yang dikatakan pesisir, itu hampir di seluruh pesisir Pulau Wakatobi itu di Pulau Wakatobi itu terdapat spot-spot snorkeling yang memang sangat terjangkau dekat.
dengan pulaunya sendiri.